warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian HTML, kegunaan HTML, dan pengertian form. Yang pertama yaitu pengertian HTML. HTML biasa disebut dengan Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. HTML menggambarkan struktur halaman web secara sistematik dan isyarat awal yang disertakan untuk penampilan dokumen. Yang kedua yaitu kegunaan HTML. Dokumen HTML mirip dengan dokumen tulisan biasa. Hanya dalam dokumen ini, sebuah tulisan bisa memuat instruksi yang ditandai dengan kode atau lebih dikenal dengan TAG atau tag tertentu. HTML lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen struktur dan format di dalam halaman web daripada menentukan penampilannya. Nah, antara lain kegunaan HTML yaitu mengintegrasikan gambar dan tulisan, membuat pranala, mengintegrasikan berkas suara dan rekaman gambaran hidup. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai HTML. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai form HTML. Form merupakan suatu elemen atau komponen yang terdapat pada HTML. Melalui form, kita bisa mendapatkan data-data pengunjung website. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan feedback dari pengunjung website kita. Untuk form sendiri biasanya diproses menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript atau PHP yang kemudian datanya akan disimpan pada tabel MySQL. Pada form HTML terdapat beberapa atribut di dalamnya. Di antaranya adalah atribut accept, action, and type, method, dan name, dan beberapa atribut lainnya. Selain atribut juga terdapat beberapa elemen pada form HTML. Elemen-elemen tersebut diantaranya seperti text area, select, hidden, input, dan elemen-elemen lainnya. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai form HTML. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menggunakan atau membuat form HTML menggunakan Notepad. Setelah penjelasan mengenai form, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat form dengan menggunakan Notepad. Sebelumnya, saya sudah mempunyai codingan dari form yang akan saya buat. Untuk yang pertama, kita membuat judul terlebih dahulu. Seperti yang dilihat, saya menggunakan judul biodata mahasiswa dan saya menggunakan background color berwarna cyan. Setelah membuat judul, kita lanjut memasukkan data-data yang akan tercantum pada form yang akan kita buat. Untuk data pertama, saya akan memasukkan data nama, untuk yang kedua NIM, dan yang ketiga adalah prodi. Untuk masing-masing data tersebut menggunakan tipe teks dan terdapat width yang mana akan mengatur jarak pada form yang akan muncul nantinya. Setelahnya, kita akan memasukkan data-data lainnya. Untuk data selanjutnya, yaitu saya memasukkan data golongan. Pada data golongan, kita menggunakan select name yang menggunakan copy job di mana nantinya terdapat pilihan golongan yang sesuai dengan golongan kita, yaitu golongan A, B, atau C. Untuk data selanjutnya, yaitu data tanggal lahir dengan tipe teks dan terdapat ukuran yang nantinya akan mengatur ukuran kotak untuk mengisi tanggal, bulan, dan tahun. Setelahnya yaitu data alamat. Untuk data alamat kita menggunakan text area dengan kolom 40 dan row 2 yang mana nantinya text area tersebut akan berukuran cukup lebar. Berikut adalah data lain yang akan kita masukkan. Yang pertama ada data kota dengan tipe teks, data pekerjaan menggunakan select name yang nantinya akan terdapat beberapa pilihan seperti dosen, teknisi, karyawan, dan mahasiswa. Selanjutnya jenis kelamin kita menggunakan tipe radio yang mana nantinya kita dapat memilih antara jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Setelah memasukkan kode-kode yang berisikan data pada form nanti, kita membuat data atau kode reset dan kirim.
Kode reset atau tombol reset digunakan untuk mereset data yang sudah dicantumkan pada form, sedangkan kirim untuk mengirim data yang sudah masuk ke dalam form. Setelah membuat codingan, kita save file codingan tersebut. Kita klik save. Setelah itu, kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Pada kali ini, saya akan memberi nama form HTML. Untuk tipenya, kita menggunakan tipe HTML untuk menyimpan data tersebut. Untuk tempat penyimpanan, kita pilih sesuai dengan tempat yang kita inginkan atau bisa dengan membuat folder terlebih dahulu. Apabila sudah disimpan, kita cari file yang sudah kita simpan tadi. Foldernya, kita klik 2 kali pada file yang sudah kita buat tadi untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari coding yang sudah kita buat tadi, yaitu form biodata mahasiswa. Itu tadi cara pembuatan form menggunakan Notepad pada HTML atau web. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai frame HTML. Frame merupakan suatu fasilitas HTML yang berfungsi untuk membangun web page yang memungkinkan untuk menampilkan beberapa web page dalam satu Windows browser. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat frame di HTML. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan folder khusus untuk mengisi semua codingan. Jadi semua codingan yang sudah dibuat di Notepad nanti akan tersimpan dalam satu folder yang sama. Yang pertama, kita membuat codingan untuk frame header. Nah, dari frame header ini seperti judul. Dan di sini berjudul website Rekam Medik Politeknik Negeri Jember. Di sini ada selamat datang di website program studi Rekam Medik Politeknik Negeri Jember dan juga alamat, terus nomor telepon serta email polisi. Terus selanjutnya kita membuat visi misi. Kenapa sih kok ada visi misi? Jadi visi misi di sini nantinya akan menjadi isian dari konten kosong yang kami buat. Nah, selanjutnya kita buat tujuan. Dari tujuan ini sama dengan visi misi. Jadi dia itu akan mengisi konten yang kosong yang kita buat. Selanjutnya ada menu. Nah, di menu ini kita membuat sebuah frame, satu frame yang isinya tuh menu, dan jika diklik nanti akan keluar. Nah, di ini ada visi misi dan ada tujuan. Jadi di sini seperti pemanggilan visi misi dan tujuan yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita membuat codingan untuk konten. Nah, ini merupakan konten kosong yang tadi kamu bilang. Nah, di sini kontennya dengan background berwarna putih. Selanjutnya membuat frame index, codingan untuk frame index. Nah, codingan ini berfungsi untuk menggabungkan semua frame. Jadi frame yang sudah dibuat tadi seperti header, visi misi, tujuan, terus menu dan konten kosong tadi itu disatukan di indeks ini. Jadi di sini ada header, ada menu dan juga ada konten. Nah, jika semua sudah selesai, kita akan melihat bagaimana sih hasilnya. Nah, kita buka filenya dulu dan buka yang indeks tadi. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pembuatan frame di HTML. Nah, di sini ada header yang tadi kami bilang, ada judul yang menurut
website Rekamedik Politeknik Negeri Jember, ada bacaan selamat datang, terus ada alamat, nomor telepon, dan juga email. Nah, ini merupakan menu yang sudah kami buat tadi yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan. Terus, pada lembar yang kosong ini, pada layar yang kosong, ini merupakan konten yang kosong tadi, yang berbackground berwarna putih. Nah, jadi ketika diklik menu visi, maka akan muncul pemanggilan tadi yang sudah dibuat visi misi HTML-nya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pun juga sama. Ada pemanggilan tentang tulisan apa sih tujuan dari Rekamedik di Politeknik Negeri Jember. Nah, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang cara pembuatan frame. Terima kasih.